Bagaimana sih background latar belakang Ustadz Aris Munandar ini? Kalau asli dari mana, Ustadz? Asli Bapak Ibu orang Jogja, orang Kulon Progo. Bapak Ibu dari Kulon Progo ya. Tuh, iya. Nah, terus kemudian sekolah di Kulon Progo juga berarti? Iya, sekolahnya lahir di Lampung. Oh, justru lahir di Lampung ya? Lahir di Bandar Lampung, kemudian SD-nya di Lampung Tengah. Nah, setelah selesai SD, Bapak itu punya program pengen supaya anaknya nggak hilang Jawane. Oh gitu. Iya. Terus dikirim balik ke Jogja. Kulon Progo. Iya. Ke Jogja. Nah, itu ketika itu masih ada nenek, ada kakek. Oh, di Kulon Progo ini masih. Di Pengasih itu dari ibu, kemudian di daerah Bendungan itu dari bapak. Oh, ibu di daerah Pengasih di Kulon Progo. Betul. Itu. Terus bapak itu di Bendungan. Iya. Nah, terus sekolahnya akhirnya sekolahnya di SMP itu di SMP 1 Pengasih. Oh, di SMP 1 Pengasih ya. Iya, tapi saya tinggalnya ngekos. Oh, ngekos. Ngekos di Enggak di rumah kakek nenek? Enggak. Oh. Bahasa formalnya tengah-tengah gitu. Oh, tengah-tengah itu ya. Jadi yang simbah dari ibu nggak iri, simbah dari bapak nggak iri, udah di wates saja tengah-tengah gitu. Oke, berarti itu SMP umum ya, SMPN negeri. SMP negeri. Iya. SMA-nya juga. SMA-nya SMA 1 Wates. SMA 1 Wates. Paling bagus sekulon Progo. Nah, kalau dari riwayat pendidikan kan nggak kelihatan itu bibit-bibit keilmuan keustatannya itu didapat dari mana? Kalau belajar secara dalam konteks keagamaan lah gitu, mendapatkan paparan atau ajaran belajar agama itu sewaktu di mana, Mas Ustadz? Ya, pertama dari lingkungan rumah ya. Bapak itu aktivis Muhammadiyah. Kalau ibu sih cuma ikut-ikut bapak saja gitu. Aktivis Muhammadiyah. Aktivis Muhammadiyah. Di Lampung. Di Lampung. Beliau aktif di PCM apa tadi? Trimurjo atau apa tadi itu? Ya, beliau aktif di PCM Trimurjo, dekat kota Metro itu. Oh, di Lampung Metro. Bahkan dari cerita yang saya tangkap, bapak itu aktif ngisi training ya Muhammadiyah, mungkin Darul Arkom. Darul Arkom di kecamatan itu ya. Iya. Trimurjo tadi itu ya. Bahkan kalau nggak salah, bapak cerita tuh ngisi di Metro juga. Jadi ngisinya di sudah level Darul Arkomnya PDM gitu, begitu. Yang saya tangkap daerahnya ya. Iya. Meskipun kayaknya aktifnya fokusnya di Trimurjo tadi. Trimurjonya tadi. Berarti dari awal memang dibentuk atau dikasih teladan oleh Bapak secara keagamaan. Begini loh. Atau gimana proses pengetahuan keagamaannya itu ditularkan kepada putranya? Kalau bapak itu lebih banyak kepada keteladanan ya, nggak banyak ini. Kalau saya belajar ngaji dulu pakai kaidah Bardadiyah, turutan kata orang Jawa. Turutan, juz amma turutan iya. itu. Yang ngajari ibu gitu. Dari ibu. Nah, setelah bisa baca, zaman dulu kan ya baru kelas 2 itu baru bisa lancar baca. Ya, kelas 1 masih ini budi. Iya, masih belajar. Nah, setelah bisa baca itu, saya suka baca semua bukunya bapak itu. Jadi buku pelajarannya bapak itu karena bapak guru agama. Oh, guru agama bapak di SD. Nah, itu buku-buku yang beliau ya istilahnya buku referensi beliau di rumah itu semuanya sudah saya baca gitu. Oh, begitu sudah bisa baca, koleksi bapak langsung dilahap itu. Langsung dilahap gitu. Dan saya masih ingat itu. Saya baca mungkin buku fikih untuk kelas berapa gitu. Saya tanyakan sama bapak karena saya anak kecil SD kelas 2. Itu bingung itu. Jadi bahasnya itu bab haid gitu. Bab haid. Iya, saya baca bab haid. Terus ada kalimat kalau haid maka tidak boleh bersenang-senang antara pusar sampai lutut. Nah, gitu. Gitu. Ketika istri sedang haid, tidak boleh senang-senang di antara pusar sampai lutut gitu. Saya ingat betul, saya tanyakan sama bapak gitu. Dijawab. Iya, Pak, ini maksudnya apa ini? Senang-senang antara pusar sampai lutut itu
Apa maksudnya? Bapak bilang, udah kalau udah gede nanti baru paham, baru dong gitu. Ini 17 tahun ke atas ini pertanyaannya. Iya, pertanyaan 17 tahun ke atas. Ditanyakan anak SD kelas 2. Kelas 2 ya. Iya. Bapak guru agama tadi itu ya, dan membaca apa itu namanya, buku-buku koleksi ayah. Betul. Oke. Nah, begitu SD sudah mulai baca, artinya kan rasa keingintahuan dan rasa itu tadi ya, curiosity-nya tadi itu lumayan besar. Iya. Sudah mulai baca apa saja selain buku-buku koleksi Bapak? Buku koleksi Bapak itu yang saya baca buku-buku ini, buku-buku ajar. Terus saya ingat ajar. Bapak itu punya terjemah Mukhtasar Sahih Bukhari, sepertinya sudah saya khatamkan juga itu. Ya, terus kelas 2. Iya, kelas 2 SD itu. Kemudian saya waktu kecil dikenal sebagai kutu buku. Orang pada bilang saya itu profesor, apalagi batuknya nonong gitu. Tanda-tanda yang jelas profesornya itu. Gitu. Terus saya senang sekali. Ya dulu ya, kalau anak kecil hobi baca majalah bubu itu nggak perlu itu ya. Jangan lupa itu natural sebagai anak kecil yang suka baca lagi gitu. Terus kalau yang masalah agama ini ada namanya, saya punya Pak Le, namanya Pak Suradal. Pak Suradal rahimallahu taala. Beliau aktivis Muhammadiyah, PNS, jadi guru di Madrasah Aliyah Negeri 1 Metro. Nah, itu Metro. Kalau liburan saya diajak Bapak nengok itu adiknya. Nah, saya di situ senang sekali karena dapat bacaan yang menurut saya sangat-sangat menarik gitu. Apa itu yang dikoleksi oleh si paman ini? Paman ini pengoleksi Ahasan gitu. Oh, Ahasan pendiri Persis. Iya, bukan pendiri Persis bila itu. Bukan pendirinya malah ya? Bukan. Kalau pendirinya kan Haji Zamzami sama 3 orang. Ahasan tuh gabung setelah berdiri. Dari Singapura terus kemudian ke Bangil dulu atau ke Bandung ya, lupa. Tapi yang jelas orang Persis lah itu ya, tokoh dia Persis. Statusnya itu guru Persis, bukan pendiri Persis, bukan tapi pendirinya. Guru istilahnya yang membentuk intelektual Persis beliau, rahimahullah taala. Nah itu di situ ada tanya jawabnya Ahasan. Tanya jawab. Terus paman saya Pak Le Suradal rahimahullah taala itu langganan majalah Al Muslimun. Yang saya sukai sekali itu tanya jawabnya, judul rubriknya Gayung Bersambut. Bayangkan, masih ingat itu. Gayung Bersambut itu kelas berapa tuh yang baca itu? Kelas 5 dan kelas 6 itu. Kelas 5-6 ya. Iya. Dahsyat bacaannya. Berat-berat ini. Ya itu saya sudah selesaikan itu ya, Al Muslimun setiap edisi begitu ya, datang ke rumah Pak Le itu saya cari Al Muslimun edisi terbaru yang belum saya baca. Ya, kemudian tanya jawab Hasan itu sudah saya selesaikan. Terus tafsirnya Hasan namanya Al Furqan juga saya selesaikan gitu. Tapi paman ketika itu sudah mulai aktif ikut jamaah tabligh. Jamaah tabligh luar biasa juga itu, aktif di tabligh juga Muhammadiyah, bacaannya Persis gitu. Iya. Gitulah Indonesia gitu. Indonesia warna-warni. Apakah juga lingkungan di sekitar lingkungan Bapak maupun paman itu juga Muhammadiyah atau Persis atau tabligh gitu memang? Kalau di Metro itu kan Muhammadiyahnya kental. Muhammadiyahnya kuat. Jadi lingkungannya secara umum masyarakatnya masyarakat Muhammadiyah. Ya kalau dan kegiatan aktivis jamaah tabligh ya ada gitu. Kalau lingkungannya Bapak itu malah Islam tradisional kalau Nahdiyin lah gitu. Iya, bahasa bebasnya demikian. Gitu. Dan dari rumah Bapak ke paman itu 1 jam. Dari tempat Bapak ke paman di Metro tadi itu 1 jam. 1 jam. Iya. Nah, oke, ini kan masih usia SD lah ya, masih kelas 2, kelas 5 bacaannya berat-berat gitu. Apa nggak kehilangan masa bermain anak kecil itu bersama tetangga dengan warna-warni apa itu namanya backgroundnya gitu? Saya nggak suka main. Seingat saya itu disuruh dan dalam tanda kutip dipaksa ibu untuk main.
Oh gitu Pak. Sana, Riz, dulan kono gitu. Gitu disuruh main gitu. Akhirnya saya main karena nuruti pesan ibu gitu. Tapi itu nggak tahu ya siapa itu, saya punya inspirasi tak jami gitu. Saya jami. Oh sudah disiplin waktu mengelola waktu. Iya, saya nggak mau mainnya lama-lama gitu. Oke. Saya main cuma saya kasih jatah 1 jam. Saya jalan-jalan muter ke tetangga-tetangga. Nah, itu saya suka lihat rumah tetangga cari jam sudah berapa menit. Orang itu kalau sekolah liatin jam kapan pulangnya, ini kapan main kapan pulangnya. Iya gitu. Oke, itu masa-masa pembentukan awal lah ya, Iya. masa-masa SD itu. Nah, begitu dikirim ke Kulon Progo untuk SMP, SMA itu masih berlanjut juga itu tadi tradisi membacanya kah, tradisi belajar kepada orang-orang yang punya literasi keagamaan yang lumayan lah, seperti bapak, ibu, terus kemudian paman seperti yang di Lampung tadi itu. Di Kulon Progo masih berlanjut juga itu? Masih berlanjut. Di Kulon Progo itu ya saya bersentuhan dengan berinteraksi dengan jamaah tabligh. Karena saya sholat di musola. Musolanya itu milik Madrasah Aliyah Muhammadiyah. Madrasah Aliyah Muhammadiyah. Ada musolanya. Nah itu yang aktif ngisi musola itu saya, kemudian ada aktivis jamaah tabligh. Jadi saya mulai sentuhan juga dengan beliau suka ngobrol, kan biasa kan teman-teman jamaah tabligh itu kan seneng ngasih ceramah gitu. Gitu. Terus itu di usia SMP atau sudah masuk SMP? SMA? SMP. Sudah ngasih enggak? Mau itu juga? Bukan, saya diceramai sama tabligh ini tadi. Iya, gitu. Okay. Terus karena saya sebenarnya saya juga sudah punya ketertarikan untuk belajar bahasa Arab sejak SD. Nah, paparannya juga dari tadi Al-Muslimun kah atau apa gitu? Al-Muslimun. Kan ada rubrik nahwu gitu. Wah, ini saya tertantang itu. Ini bahasa Arab ini kok, terus lihat orang itu, ya pokoknya tertantang lah, pingin tahu gimana bisa tahu arti Al-Quran ya tanpa perlu buka-buka buku terjemah gitu. Terus mulai tertarik itu dengan acara pelajaran bahasa Arab di TPI waktu saya SD. TPI, Televisi Pendidikan Indonesia. Iya. Ya nggak berusia lama tapi sangat berarti pada. Iya, punya kesan khusus. Punya kesan ya. Terus waktu kelas 1 SMP itu ibu kos itu bawa suaminya kerja di Jakarta, pulang suka membawa harian Surya. Harian Surya, koran. Ya, koran. Nah, ketika itu ada tawaran di kolom pembaca itu, tawaran belajar bahasa Arab jarak jauh. Oh, PJJ. Iya, zaman dulu. Zaman dulu lah ya, versi dulu. Saya coba ikut, itu kelas 1 SMP. Yang menawarkan apa itu lembaganya? Kalau pribadi. Oh, pribadi. Ini pribadi. Pribadi. Jadi ada kontaknya gitu. Nah, ya sudah, kirim surat aja ke situ. Nah, kemudian dikirimi modul, dikirimi latihan gitu. Ya? Iya, dikirim modul, terus ada latihannya, nanti suruh kirim balik gitu. Korespondensinya pakai surat itu Mas? Iya, pakai surat dulu. Pakai pos. Pakai pos. Iya. Kemudian diajari supaya murah itu pakai posnya itu nggak dilem. Oh gitu, nggak apa itu namanya amplopnya itu nggak dilem. Amplopnya nggak dilem. Itu nanti perangkonya lebih murah itu. Gitu ya. Karena bukan dokumen rahasia. Karena bukan dokumen rahasia, cuma ngerjain soal. Oke. Terus habis itu ada yang ngajak saya karena aktif di musola, ketika sholat, ngajak saya, ayo ada pengajian nahwu sorob loh. Setiap seminggu sekali. Yang di Masjid Agung Kulon Progo. Oh, di Masjid Agung Kulon Progo. Iya, jalan di sebelah kanan jalan, kalau dari sini habis terminal kanan jalan. Nah, itu seminggu sekali. Diasuh, diisi sama
Mbah Kiai Nasrun, Muhammad Nasrun. Mbah Kiai Muhammad Nasrun. Ya, terkenal dengan sebutan Mbah Nasrun rahimallahu taala. Beliau ini ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Kulon Progo. Oh, ketua Majelis Tarjih Iya. yang ngasuh tentang nahwu sorof tadi itu. Ya. Nah, beliau menerjemahkan Ajrumiyah pakai bahasa Indonesia. Oh, oke. Kitab Jurumiyah. Iya, itu dia beliau terjemahkan. Kalamuna lafdzun mufidun. Iya. Tapi dah diterjemahkan. Oh, Jadi ini sudah ada terjemahan. terjemahannya. Oh, oke. Terjemahannya. Nanti beliau itu ngajarinya materinya itu minggu ini nanti ada membaca Al-Quran, kemudian terjemah lafdziyah. Habis itu ada pelajaran tajwidnya pakai kitab Hidayatus Sibyan. Hidayatus Sibyan. Iya. Nanti setelah itu nahwu. Setelah itu nahwu. Jadi kayaknya kalau nggak salah ingat per setengah jam. Materinya banyak. Oh gitu ya. Dapat banyak gitu. Dapat banyak gitu. Sedikit-sedikit. Iya. Lafdhiyah. Setengah jam. Pindah Terus materi. tajwid Hidayatus Sibyan. Itu Sibyan tajwid. Setengah jam. Habis itu nahwunya nahwu dari terjemahan beliau tadi, beliau menerjemahkan Ajrumiyah setengah jam. Oke. Berarti 1,5 jam kan? Habis itu setengah jam berikutnya tanya jawab. Nah, nanti minggu berikutnya beda. Minggu berikutnya beda. Qurannya masih, lafdhiyahnya masih. Nah, tapi kemudian nanti materi berikutnya lain. Tadi ada sorob. Oh, ada sorob. Diganti sorob. Terus ditambah bulughul maram. Hadis. Habis itu tanya jawab. Gitu. Luar biasa itu. Saya apal tasripan pertama kali dari beliau di pengajian itu. Oh gitu, di sorofnya itu ya. Iya. Fa'ala yaf'ulu dan seterusnya. Oh, itu sudah mulai dalam pengertian serius. Artinya nahwu kan basic sekali. Terus kemudian sorof itu kan pondasinya di situ ya, bahasa Arab itu ya. Iya, itu dapatnya seminggu sekali kan. Saya merasa kurang. Terus selebihnya belajar sendiri atau? Selebihnya saya belajar itu malah ada di malam saya masih nambah ngaji. Itu karena itu seminggu sekali ya. Saya merasa kurang. Ngajinya masuk seminggu sekali gitu. Setengah jam lagi. Oh, 2 jam. Yang apa? Oh, 2 jam ya semuanya. Total kan 2 jam. Kalau total semuanya. Iya, dari jam 8 sampai berarti sampai jam 10. Ini yang ngampu beliau sendiri. Ngampu beliau sendiri. Oke. Nah, terus di luar itu? Di luar itu saya ngaji. Ngajinya malah di sama Kiai NU. Oh, gitu. Dulu ada di dekat Pasar Wates itu ada pesantren NU namanya Pesawat. Pesawat. Singkatannya Pesawat. Apa pesantren Al-Quran Wates. Oh, pesantren Al-Quran Wates Pesawat. Oke. Saya di situ dapat ngaji. Ini saya dapat ngaji pesolatan, setor pesolatan. Kitabnya warnanya kuning. Oh, nama bukunya juga pesolatan gitu. Pesolatan. Itu isinya bacaan sholat. Itu kegiatannya setor bacaan sholat sama Pak Yai. Sama Pak Yai itu. Pakai ngantri, kemudian jalan jongkok, gitu. Ya, sarogan itu ya. Iya. Jadi yang kayak di TV kemarin itu pernah dialami lah ya. Pernah. Jadi di belakang itu ngantri. Ini misalnya di sini, gitu. kiainya di sini. Nanti yang sudah selesai nanti jalan jongkok gitu. Ke depan duduk kemudian setor. Nanti udah mundur. Gitu. Itu saya katam itu pesolatan. Gitu ya. Gitu ya. Saya punya sanad. Ya, sanad pesolatan. Sanad keguan itu. Ditambah saya nyelesain juz amma sama beliau juga. Juz amma juga beliau. Iya, Pak Yainya itu. Meskipun tadi
Tapi juz amma juga belajar waktu di Lampung itu juga sudah tamat juz amma kan? Tamat juz amma. Tamat juz amma. Saya tamat juz amma beberapa kali gitu. Gurunya banyak untuk kalau juz amma. Banyak jalur sanatnya ini mutawatir. Nah ini karena ngulang lagi beliau harus diulang. Semua yang nyantri harus ngulang. Ngulang dari juz amma. Jadi saya selesai pesolatan sama juz amma di pesawat itu. Dengan pesawat itu tadi siapa kiainya? Pokoknya kiai basisnya adalah Nahdliyin juga gitu. Kalau tadi dari keluarga Krapia. Oh, Krapia. Dari keluarga Krapia. Kalau dari linknya link Krapia. Sanatnya ke arah sana. Iya. Ya. Ada sanat Muhammadiyah, ada sanat Tabligh, ada sanat macam-macam. Oke, itu selama SMP sampai SMA di ngaji-ngaji itu. Nah ini dulu saya lupa ya kenapa di pesawat itu kayaknya saya terpengaruh teman itu nggak lanjut, akhirnya saya berhenti sampai selesai juz amma itu saya nggak lanjut di sini. Terus tapi ganti Kiai NU yang lain, namanya ada Kiai Ghazali, beliau sudah meninggal rahimallahu taala. Kiai Ghazali. Iya, di Kiai Ghazali ini saya bilang kalau sudah juz amma di pesawat, sama beliau cuma dites. Habis itu langsung naik level. Setelah juz amma itu naik levelnya ini setor Barzanji. Oh, Barzanji. Iya. Oh, belajar Barzanji juga. Saya setor Barzanji itu sama Kiai Ghazali rahimallahu taala. Gitu. Khatam itu saya. Belajar Barzanji. Kalau di situ Barzanjinya ada juga semacam apa itu namanya, entah perayaan atau rutinan lah gitu ya, rutinan ke rumah-rumah gitu. Rutinannya gitu. Beliau itu termasuk pengurus ini majelis zikir namanya Tambihul Ghafilin. Oh, Tambihul Dikrul Ghafilin, maaf. Dikrul Ghafilin. Itu di Jogja banyak itu. Oke. Itu Gusmi Kediri sana kalau nggak salah ininya, apa itu namanya? Pusatnya. Saya malah nggak tahu gitu. Yang menyebarkan dengan nama Zikrul Qafilin itu, gitu, semaan, terus kemudian zikiran gitu. Nggak tahu saya malah. Gitu itu ya. Pengurusnya itu Kiai Ghazali itu. Kalau ada acara Zikrul Qafilin, kami naik pickup. Terbuka gitu. Iya, naik pickup ke tempat acara Zikrul Qafilin. Oke. Itu saya berapa lama? Kayaknya ya cukup lama lah. Yang jelas Barzanji saya selesai sama beliau. Terus saya itu masih merasa kurang gitu ya. Merasa kurang satu ketika ada orang yang ngasih saya petunjuk kalau mau ngaji. Ini saya punya kiai, saya tak punya teman kenalan kiai, ngalim tenan, tapi nggak punya murid. Udah kamu belajar sama beliau. Namanya Kiai Suhudi. Kiai Suhudi. Itu akhirnya ini kalau kamu mau kesan sowan, arahnya ke sana. Dulu kan nggak ada map ya. Pokoknya arahnya ke sana gitu. Nanti sampai ini beliau ada di daerah Ketungdang. Ketungdang, kecamatannya Temon. Temon itu Temon, iya. Ya, istilahnya bandara itu kan di Temon itu. Iya, Temon itu. Nah, itu ada kampung santri. Ada kampung santri di Temon itu. Daerahnya Ketungdang. Terus belajar apa sama Kiai Syuhudi ini tadi? Nah, beliau itu Kiai NU-nya NU Masumi. Oh, NU Masumi. Ya. Secara politik ke Masumi. Secara politik ke Masumi gitu. Terus beliau itu infonya yang saya ketahui ini termasuk yang paling pintar di angkatannya lulusan Termas. Oh, lulusan pesantren Termas. Pacitan Jawa Timur. Dan beliau termasuk yang paling pintar gitu di angkatannya. Harusnya berapa tahun gitu beliau itu bisa matrikulasi ya, bisa nyingkat masa belajar. Iya. Apa namanya? Apa itu namanya? Matrikulasi ya, bisa loncat. Apa istilahnya? Pokoknya dipadatkan lah materinya sehingga bisa lulus dia. 6 tahun jadi 4 tahun atau berapa gitu. Itu Kiai Suhudi itu. Dan beliau itu ya baca kitabnya lancar sekali. Dan beliau menceritakan kalau banyak teman-temannya yang satu angkatan itu
ya nggak paham nahwu shorof gitu, sehingga nggak bisa baca kitab. Cuma mengandalkan ngaji kitab yang sudah dijenggoti. Kalau kitabnya hilang, ilmunya hilang, kata Kiai Suhudi itu. Nah, kalau kitabnya hilang yang dijenggoti dari mondok itu hilang ilmunya. Gitu. Tapi kalau orang tuh bisa baca kitab, bisa menguasai nahwu shorof, itu tidak masalah itu. Kitabnya di ngaji itu hilang tidak masalah. Gitu. Gitu. Itu di usia jenengan SMA, sudah SMA atau masih SMP itu? Itu saya mulai ngaji sama Kiai Suhudi itu SMP kelas 3. Oh, SMP kelas 3. Ini iya. Bahkan belum SMA. Belum. SMP kelas 3. Saya belajar sama beliau 3 tahun. Oh ya, akselerasi istilahnya tadi. Akselerasi ya. Ya Suhudi itu akselerasi di Termas itu. Gitu. Jadi bisa nyingkat masa belajarnya. Belajar. Nah, saya belajar sama Kiai Suhudi 3 tahun. Setiap sore selama tiap hari. Tiap hari? Tiap hari. Kecuali hari, setiap sore kecuali hari Ahad. Kalau hari Ahad pagi. Nah, dahsyat juga itu. Nah, artinya mendapatkan guru yang paten lah gitu. Betul. Lulusan Termas dengan kemampuan apa itu namanya? Ya kemampuan akademiknya yang akselerasi tadi itu kan di antara angkatannya mesti lebih excel lah, lebih unggul lah gitu kira-kira. Dan ngerti politik juga, ikut masyumi. Gitu. Itu saya sama beliau banyak ngaji, ya banyak yang diselesain. Ada ngaji pokok dulu saya minta itu di awal datang saya minta tafsir Jalalain. Kalau tafsir Jalalain itu kan 2 jilid aslinya, ada 2 bagian. Itu setelah selesai bagian yang pertama, beliau bikin acara khataman gitu, ngundang kiai-kiai kampung di daerah itu gitu. Acara makan-makan, didoain. Gitu. Terus itu masih lanjut, tapi belum sampai selesai beliau sudah meninggal. Saya sampai surat At-Tahrim. Terakhir itu, seingat saya. Ini yang ngaji sama beliau itu. Tapi materinya 2. Jadi kalau sore materinya 2. Jadi itu kan saya sholat asar di masjid dekat beliau. Itu Masjid Muhammadiyah. Dan kampung Kedundang itu kampung Muhammadiyah. Oh, kampung Muhammadiyah. Iya. Terus tadi ngajinya segala macam itu di masjid atau di rumah beliaunya atau di masjid, di teras. Terus pas kadang kalau ada TPA rame pindah ke rumah beliau. Kalau pas nggak ada hari TPA di teras masjid, karena masjid juga nganggur. Berapa orang yang ngaji? Cuma saya, privat. Sendiri? Iya. Wow, eksklusif itu. Ngaji privat, nggak bayar lagi. Wah, ini kalau kayak apa dunia persilatan itu benar-benar murid emas ini. Gitu. Jadi selama 3 tahun sama Kiai Suhudi itu. Iya. Jadi kalau sore itu tafsir Jalalain kan dari jam 4 sampai 5:30.